Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmedmat. Dalam video kedua ini kita akan membahas terkait dengan soal UTBK atau soal Sains-Tek seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Pada video ini kita akan membahas terkait dengan tes kemampuan dasar, materi matematika dengan kode naskah soal adalah 525. Dalam video ini kita akan membahas soal nomor 3 dan nomor 4. Langsung saja kita perhatikan soalnya. Soal UTBK nomor 3 tahun 2021 terkait dengan materi logika matematika. Adapun soal nomor 3-nya adalah pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan jika akar 4 lebih dari 4 atau 7 adalah bilangan prima, maka 120 derajat adalah sudut lancip adalah. Oke, di sini kita perhatikan jawabannya dari A sampai E. Adapun option jawaban A, jika akar 4 kurang dari 4 atau 7 adalah bilangan prima, maka 120 derajat adalah sudut tumpul. Option B, jika akar 4 kurang dari 4 atau 7 adalah bilangan prima, maka 120 derajat adalah sudut lancip. Option C, jika akar 4 lebih dari 4 atau 7 adalah bilangan genap. Yang option D, akar 4 kurang dari 4 dan 120 derajat adalah sudut tumpul. Sedangkan option E, 7 adalah bilangan prima atau 120 derajat adalah sudut lancip. Sekarang kita perhatikan pembahasannya. Di soal diketahui bahwa jika akar 4 lebih dari 4 atau 7 bilangan prima, maka 120 derajat adalah sudut lancip. Ini pernyataan yang diketahui di soal. Jika kita perhatikan pernyataan ini terdiri dari beberapa pernyataan, sehingga pernyataan yang diketahui di soal ini disebut dengan pernyataan majmuk. Adapun pernyataan pertamanya adalah akar 4 lebih dari 4, pernyataan yang kedua 7 bilangan prima, dan pernyataan yang ketiga adalah 120 derajat adalah sudut lancip. Maka, jika kita misalkan P adalah pernyataan pertama, di mana pernyataannya adalah akar 4 lebih dari 4. Kemudian pernyataan kedua kita misalkan dengan Q, yaitu 7 bilangan prima. Sedangkan pernyataan ketiga kita misalkan dengan R, di mana pernyataan R ini adalah 120 derajat adalah sudut lancip. Maka pernyataan jika akar 4 lebih dari 4 atau 7 bilangan prima, maka 120 derajat adalah sudut lancip, dapat kita tulis menjadi P atau Q maka R. Sekarang kita kembali ke soal. Pernyataan soal adalah bentuk ekuivalen dari jika akar 4 lebih dari 4 atau 7 adalah bilangan prima, maka 120 derajat adalah sudut lancip. Untuk menjawab soal ini, maka kita perhatikan sifat yang berlaku pada ekuivalen dalam logika matematika. Di mana sifat pertama yaitu jika A maka B ini ekuivalen dengan negasi A atau B. Ini disebut dengan sifat disjungsi, sedangkan ini adalah implikasi. Sifat yang kedua adalah jika A maka B ini ekuivalen dengan negasi B maka negasi A. Ini disebut dengan sifat kontraposisi. Sehingga bentuk ekuivalen dari P atau Q maka R yang pertama bisa kita tulis adalah negasi P atau Q atau R. Ini kita gunakan sifat yang pertama. Bentuk logika matematika ini dapat kita tulis dalam bentuk negasi P ataunya menjadi dan, sedangkan Q menjadi negasi Q atau R. Kalimat logika matematika ini dapat kita tulis menjadi akar 4 kurang dari 4 yaitu negasi P, kemudian dan, kemudian 7 bukan bilangan prima yaitu negasi dari Q. Q-nya adalah 7 bilangan prima, maka negasi Q-nya adalah 7 bukan bilangan prima. Atau
120 derajat adalah sudut lancip. Ini merupakan pernyataan R. Sekarang kita perhatikan pilihan jawabannya. Jika kita perhatikan pilihan A, B, dan C, ini berbentuk implikasi karena terdapat kata jika. Sedangkan yang kita dapatkan ini tidak berbentuk implikasi. Sehingga A, B, dan C ini bukan jawaban. Sekarang kita perhatikan pilihan D, di mana pernyataannya adalah akar 4 kurang dari 4 dan 120 derajat adalah sudut tumpul. Sedangkan yang kita dapatkan adalah 120 derajat adalah sudut lancip. Sehingga D ini bukan jawaban. Berikutnya pilihan E kita perhatikan 7 adalah bilangan prima atau 120 derajat adalah sudut lancip. Sedangkan pernyataan yang kita dapatkan adalah akar 4 kurang dari 4 dan 7 bukan bilangan prima. Maka pilihan E ini bukan kunci jawaban. Jadi dengan menggunakan sifat yang pertama yaitu P atau Q maka R ekivalen dengan negasi P dan negasi Q atau R ini tidak terdapat dalam opsi jawabannya. Sekarang kita coba untuk sifat yang kedua. Kita perhatikan pernyataan yang diketahui bahwa P atau Q maka R. Maka kita dapatkan negasi R maka negasi P atau Q. Ini menggunakan sifat kontraposisi. Kalimat logika matematika ini dapat kita ubah menjadi jika negasi R maka ini menjadi negasi P atau menjadi dan ini menjadi negasi Q. Jadi bentuk ekivalen dari kalimat logika matematika ini adalah jika negasi R maka negasi P dan negasi Q. Pernyataan ini dapat kita tulis dalam bentuk jika 120 derajat adalah bukan sudut lancip, maka akar 4 kurang dari 4 dan 7 bukan bilangan prima. Sekarang kita perhatikan pilihan jawabannya. A, B, dan C ini berbentuk implikasi. Sedangkan D dan E ini tidak berbentuk implikasi. Jadi pilihan D dan E ini bukan jawaban. Sekarang kita perhatikan pilihan A. Jika akar 4 kurang dari 4 atau 7 adalah bilangan prima. Sedangkan di sini adalah jika 120 derajat adalah bukan sudut lancip. Maka A bukan jawaban. Yang berikutnya kita perhatikan pilihan B. Jika akar 4 kurang dari 4 atau 7 adalah bilangan prima, sedangkan pernyataan yang kita dapatkan adalah jika 120 derajat adalah bukan sudut lancip. Jadi B juga bukan jawaban. Sedangkan yang C, jika akar 4 lebih dari 4 atau 7 adalah bilangan genap. Sedangkan pernyataan yang kita dapatkan adalah jika 120 derajat adalah bukan sudut lancip. Jadi pilihan C bukan kunci jawaban. Sehingga dari dua pernyataan yang kita dapatkan atau dari dua bentuk ekivalen dari P atau Q maka R, maka dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 3 ini tidak terdapat kunci jawabannya. Berikutnya kita perhatikan soal nomor 4, yaitu parabola Y sama dengan mx kuadrat kurang 2m kurang 2, ini dalam kurung, x tambah m kurang 1, terletak di atas sumbu x untuk nilai m yang memenuhi adalah A. M lebih dari min 1, B. M lebih dari 0, C. M lebih dari 1, D. M lebih dari 2, dan E. M lebih dari 3. Oke, sekarang kita perhatikan soal nomor 4 ini berkaitan dengan fungsi kuadrat. Sekarang kita perhatikan pembahasannya. Jika diberikan suatu fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, grafik fungsi kuadrat ini terletak di atas sumbu X, maka syaratnya adalah koefisien dari X kuadrat atau nilai A ini harus bernilai positif atau nilai A-nya lebih dari 0. Timbul pertanyaan, kenapa nilai A-nya harus lebih dari 0? Jawabannya adalah, jika A kurang dari 0,
maka grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C akan terbuka ke bawah, yang menyebabkan tidak semua grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C terletak di atas sumbu X. Syarat yang kedua adalah nilai diskriminannya harus kurang dari 0, di mana rumus diskriminan yaitu B kuadrat kurang 4AC, di mana nilai B adalah koefisien dari X, sedangkan C adalah konstanta. Kemudian timbul pertanyaan kedua, kenapa D-nya tidak boleh lebih dari 0? Jawabannya adalah, kalau D-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu X di 2 titik, yang artinya ada nilai grafik fungsi kuadrat yang terletak di bawah sumbu X. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa suatu fungsi kuadrat terletak di atas sumbu X, maka syaratnya adalah nilai A-nya harus lebih dari 0 dan nilai diskriminannya kurang dari 0. Sekarang kita perhatikan soal nomor 4 ini. Adapun grafik atau parabolanya adalah Y sama dengan mx kuadrat kurang 2m kurang 2x tambah m kurang 1. Di sini nilai A-nya adalah m, nilai B-nya adalah min 2m kurang 2, sedangkan nilai C adalah m kurang 1. Sekarang kita perhatikan soalnya. Parabola Y sama dengan mx kuadrat kurang 2m kurang 2 kali x tambah m kurang 1 terletak di atas sumbu X. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, agar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan mx kuadrat kurang 2m kurang 2 kali x tambah m kurang 1 ini terletak di atas sumbu X, maka haruslah nilai koefisien dari X kuadrat atau nilai m ini lebih dari 0. Ini kita anggap sebagai pertidaksamaan yang pertama. Syarat keduanya adalah nilai diskriminannya kurang dari 0. Ini pertidaksamaan yang kedua. Artinya, nilai B kuadrat kurang 4AC harus kurang dari 0. Nah, sekarang kita perhatikan nilai B-nya adalah min dalam kurung 2M kurang 2, nilai A-nya adalah M, dan nilai C-nya adalah M kurang 1. Maka kita dapatkan pertidaksamaannya min 2M kurang 2 pangkat 2 kurang 4 kali M kali M kurang 1 kurang dari 0. Berikutnya, pertidaksamaan ini kita jabarkan menjadi 4M kuadrat kurang 8M tambah 4 kurang 4M kuadrat plus 4M kurang dari 0. Ini kita dapatkan dari min pangkat 2 itu positif, 2M pangkat 2 ada 4M kuadrat, 2 kali 2M kali min 2 adalah min 8M, min 2 pangkat 2 adalah plus 4, min 4M kali M adalah min 4M kuadrat, min 4M kali min 1 adalah plus 4M. Sehingga, jika pertidaksamaan ini kita sederhanakan dengan cara suku-suku yang sejenis kita operasikan, artinya 4M kuadrat kita kurang dengan 4M kuadrat, dan min 8M kita tambah dengan 4M. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah min 4M tambah 4 kurang dari 0. Artinya 4M kuadrat kurang 4M kuadrat ini 0, min 8M tambah 4M itu min 4M plus 4 kurang dari 0. Langkah berikutnya adalah ruas kiri kita kurangkan dengan 4 dan ruas kanan kita kurangkan dengan 4. Maka kita dapatkan min 4M kurang dari min 4. Artinya 4 kurang 4 itu 0, sedangkan 0 kurang 4 adalah min 4. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan ini kita kalikan dengan min 1/4. Sehingga kita dapatkan min 4M kali min 1/4 adalah M, min 4
kali min seperempat adalah 1, sedangkan pertidaksamaan jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Dari kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga kita dapatkan M lebih dari 1. Dari pertidaksamaan I1 dan I2 dapat kita gambarkan dalam suatu garis bilangan. Yang pertama adalah M-nya lebih dari 0 dan yang kedua adalah M-nya lebih dari 1. Nah, jawaban dari soal nomor 4 ini adalah arsiran di mana memenuhi M lebih dari 0 dan M lebih dari 1. Maka berdasarkan garis bilangan ini, jawabannya adalah M lebih dari 1. Karena M lebih dari 1, keduanya memenuhi untuk M lebih dari 0 dan M lebih dari 1. Jadi jawabannya adalah M lebih dari 1. Kita perhatikan opsi jawabannya, maka kunci jawabannya adalah C. Semoga dengan pembahasan dua soal ini dapat meningkatkan pemahaman dan memperkuat konsep adik-adik dalam menjawab soal matematika, khususnya soal yang dikeluarkan dalam UTBK. Cukup sekian pembahasan soal dalam video ini. Jika ada pertanyaan, masukan, atau saran, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.